Di negeri rempah yang dikenal dengan hamparan laut, pulau-pulau kecil, dan budaya yang kaya, baru saja muncul satu sosok pemimpin yang bukan hanya menjadi berita, tetapi menjadi simbol perubahan. Ia bukan hanya sekedar gubernur, ia adalah ibu, pejuang, pemimpin, seorang yang memilih untuk mendengarkan denyut hati rakyatnya sambil mengukir jejak kepemimpinan yang nyata. Namanya Shirley Yuanda Laos, Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Meskipun belum lama menjabat, beliau begitu diperbincangkan di media sosial. Bukan hanya karena pertama kalinya menjadi wanita Tionghoa dan viral melewati cobaan besar, tetapi karena cara beliau memimpin dengan kejujuran, kerja keras, peduli, dan komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai publik. Nilai yang sejalan dengan perangkat ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita lihat bagaimana sikap-sikap beliau mencerminkan nilai tersebut. Apa dampak nyata dari aksi-aksinya, dan mengapa rakyat percaya bahwa dengan kepemimpinan ini bisa membawa perubahan sejati. Pertama, berorientasi pelayanan. Terkait pelayanan publik, pengabdian Shirley Yuanda terhadap rakyat tidak perlu diragukan lagi. Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Shirley bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe membawa perubahan nyata bagi masyarakat Maluku Utara. Program pertama, pendidikan gratis. Semua biaya sekolah, mulai dari SD hingga SMA, ditanggung pemerintah. Anak-anak kini bisa belajar tanpa terbebani biaya, membuka peluang masa depan yang lebih cerah. Program kedua, kesehatan gratis. Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa biaya, mulai dari pemeriksaan hingga obat-obatan. Ini langkah nyata meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga. Program ketiga, pengentasan kemiskinan. Melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi, masyarakat didorong untuk mandiri dan sejahtera. Kedua, akuntabel. Beliau begitu memegang teguh prinsip akuntabel. Ini dibuktikan dengan menolak pengajuan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah dari Dinas Pekerjaan Umum yang tidak disertai dengan justifikasi yang jelas. Langkah ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat sasaran. Bahkan pada Juli 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas daerah. Setiap perencanaan dan pengendalian program diawasi secara ketat, sehingga publik bisa menilai kinerja pemerintah secara jelas. Nilai ketiga, kompeten, tampak dari upaya beliau untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. Shirley menerapkan evaluasi berbasis standar nasional. ASN yang berada di kategori terbaik akan diprioritaskan dalam promosi jabatan, sementara yang berada di kategori bawah akan didukung dengan pelatihan dan sertifikasi agar kualitasnya meningkat. Bahkan baru-baru ini, Shirley Yuanda melakukan pelantikan pejabat berdasarkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja, di mana hanya yang lulus passing grade yang dipromosikan. Ini mendorong ASN untuk lebih disiplin, meningkatkan kualitas kerja, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN diwajibkan mengikuti uji kompetensi. Apabila hasilnya tidak memenuhi standar, mereka tidak dipromosikan. Beliau menekankan bahwa ASN harus produktif, sigap, dan berbasis output. Keempat, harmonis. Shirley juga berupaya membangun kepercayaan publik dan membaur dengan rakyat. Seperti pada ajang kejuaraan nasional atletik Indonesia U18 Open 2025 di Solo, beliau memberikan penghargaan kepada atlet asal Maluku Utara yang berhasil meraih prestasi, termasuk Rangga Ade yang menjuarai nomor 400 meter U20 dan meraih medali perunggu, serta juga memberikan bonus khusus kepada para atlet berprestasi sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka mengharumkan nama daerah. Tidak hanya itu, beliau turut menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Shirley mendukung kegiatan budaya dan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang, mempererat persaudaraan, dan menciptakan suasana yang harmonis di tengah keberagaman. Loyal, dalam arti loyalitas pada pelayanan publik bukan kepada kelompok tertentu saja, melainkan loyal kepada rakyat. Ini terlihat dari keputusannya
yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan politik. Adaptif terlihat dari bagaimana beliau merespon cepat kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan gratis, penghapusan uang komite, renovasi sekolah, peningkatan layanan kesehatan, dan program darurat lainnya. Kolaboratif tercermin dari kerjasama beliau dengan institusi pusat seperti BPJS, kementerian, dan berbagai pihak lainnya dalam membangun rumah sakit, memajukan olahraga daerah, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Tentu, perubahan bukan tanpa tantangan. Ada yang menyebut bahwa perubahan terlalu cepat, ada yang skeptis tentang kemampuan anggaran daerah, ada pula yang mempertanyakan latar belakang beliau. Namun, Sherly Coanda merespon dengan tegas dan terbuka. Ketegasan bahwa promosi jabatan bukan untuk titipan, tetapi berdasarkan sistem merit. Menurut ASN, untuk output oriented, bekerja untuk hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya urusan administratif. Transparansi adalah pengumuman uji kompetensi, penganggaran program sosial, dan perlibatan publik dalam pengawasan. Media sosial ramai membicarakan hal ini. Banyak yang memuji, mengungkapkan harapan, tetapi juga kritik yang sehat tentang pelaksanaan dan keberlanjutan. Tapi yang penting, langkah-langkah beliau menciptakan ruang bagi dialog publik dan akuntabilitas. Sherly Coanda tidak hanya menjadi sorotan karena jabatan atau latar belakangnya, tetapi karena sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu pelayanan tulus, akuntabilitas penuh, kompetensi yang terus ditingkatkan, harmoni dengan rakyat, loyalitas terhadap tugas publik, adaptasi terhadap kebutuhan zaman, dan kolaborasi yang membangun. Semoga kepemimpinan ini terus memberi inspirasi dan menjadi standar baru bagi pemerintahan yang benar-benar melayani. Karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik bukan tentang siapa yang duduk di kursi, tapi apa yang dilakukan untuk bangsanya. ASN bangga melayani.